Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini udah ada Analha, Khalid, Mosdar. Teman-temannya yang lain belum pada masuk, boleh di ini ya, friend ya. Boleh dipanggilin, minta tolong ya di tel-tel atau di grup. Untuk hari ini yang presentasi ada Salman sama Dimas. Wah, kemana nih? Bu, Salman sama Dimas. kan pas materi awal saya belum presentasi Bu sama Syahroni. Alfi Presentasi ya? mana, Bu? Iya, Alfi. Iya, di bagian nomor 6 ya. Maksudnya pertemuan minggu ke-6 ya. iya Bu. Mm-mm. Udah dibuat PPT-nya. Udah Bu. Oke. Kalau ininya udah apa? Hmm, apa namanya? Makalahnya Makalah, udah. sorry. Ya, makalah. Udah Bu. Udah juga. Oke. Ini sambil nunggu siapa tadi? Dimas ya. Mungkin nggak apa-apa kali ya. Coba dan biar ada nilainya nih. Alfi ya. Sama Syaroni. Iya Bu. Sekarang siap. Siap Bu. Alfi tapi sendirian ya jatuhnya ya. Syaroni kan nggak ada nih. Syahroni dia lagi di jalan Bu mau ke kampus. Hmm, oke. Oke deh. Ya udah nggak apa biar ada nilainya ya. Di sini sambil minta tolong ditoelin ya Dimas sama Salman. Abis ini langsung Dimas sama Salman setelah Alfi ya. Ini yang ke yang pertama udah ya kemarin ya Salman ya. Nah, ini tinggal yang kedua. Nanti boleh ditoelin ya, friend ya. Boleh dipanggilin di grup atau di WA ya. Oke, silakan dulu. Boleh deh. Alfi, berarti materinya tentang dasar aksiologis ya. Ya, boleh ya. Bentar ya Bu nih siapin dulu. Oke, siap. Oh, ini udah ada Dimas. Dimas, halo Dimas. Mana Dimas? Ada Dimas? Halo. Dimas nanti boleh dipersiapkan ya. Habis ini presentasi habis Alfi ya. Untuk materi hari ini. Saya ambil nilai dulu untuk Alfi. Bisa dimulai Bu. Boleh, boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Alfiansyah dan kawan saya Syahroni. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang telah dijadwalkan oleh Bu Ana.
Materi kali ini yang dibahas dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Dasar dasar aksiologis sila-sila Pancasila adalah ideologi yang mengandung nilai-nilai sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi nilai-nilai aksiologis yang mengandung kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nama pengertian nilai. Pengertian nilai adalah suatu konsep abstrak yang mengandung arti dan makna tentang hal-hal yang dianggap penting oleh manusia. Nilai dapat mencakup moral, etika, dan estetika yang berlaku dalam kehidupan manusia. Hierarki nilai. Hierarki nilai adalah sistem nilai yang mengandung nilai-nilai yang dalam tingkatan yang berbeda. Nilai-nilai yang paling penting dan menjadi landasan bagi nilai-nilai lainnya disebut sebagai nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Terdapat 5 dasar yang membentuk hierarki nilai yang memandu perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan menggambarkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, satu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini mewujudkan sikap menghormati keberagaman agama dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesopanan dalam berhubungan antar manusia. Konsep ini mewujudkan sikap menghargai martabat dan hak asasi manusia. Tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menghargai kebinekaan dan menjaga kesatuan. Lalu selanjutnya, fungsi teoritis dan praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Fungsi teoritis. Teori adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Tapi hal ini berlaku sebelum muncul teori baru yang dapat membangun teori tersebut. Keyakinan tersebut, kebenaran teori ini menjadikan fungsi teori adalah menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang Oke, dapat maaf Alfi, dipertanggungjawab. eh sorry, dipotong ya. Ini boleh di slideshow aja nggak ya? Oh, boleh, Bu. Kecil-kecil soalnya. Kayaknya masih tetap deh. Ya, boleh. Oh, udah bisa. Oke. Fungsi teoritis. Teori adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Tetapi hal ini berlaku sebelum muncul teori baru yang dapat menumbangkan teori tersebut. Keyakinan Keyakinan terhadap kebenaran teori ini menjadikan fungsi teori adalah menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-fakta empirik. Fungsi penting teori adalah
memberikan penjelasan tentang gejala-gejala baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Hal ini menegaskan bahwa fungsi teori adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang sifatnya empiris. Fungsi teori dan praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Fungsi praktis. Filsafat praktis yaitu bagian filsafat yang membicarakan perbuatan-perbuatan seperti etika, membicarakan hakikat nilai perilaku. Theodikea memberikan hakikat agama, tiga kultur membicarakan hakikat budaya. Fungsi praktis Pancasila sebagai ilmu sistem filsafat yaitu seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara merupakan hasil hasil derivasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah memiliki visi dasar tentang hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara serta hakikat masyarakat, bangsa, dan negara. Secara praktis merupakan sumber asas kerohanian dalam setiap aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, antara lain tertib hukum Indonesia, kekuasaan negara, dan pertahanan negara, setiap serta setiap alat kelengkapan negara. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang lain. Coba deh, saya bertanya ke Alfi ya. Boleh dijabarin nggak intinya? Sebenarnya aksiologi Pancasila itu yang gimana sih? Baik. Untuk aksiologis Pancasila seperti keterkaitan antara sila-sila dari sila satu sampai sila terakhir yang membahas. Bentar, Bu. Jadi aksiologis Pancasila adalah uh, ni- suatu arti atau nilai dari Pancasila tersebut yang saling berkaitan antara sila pertama sampai sila terakhir. Mm-mm. Dimulai dari sila pertama kayak ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau misalkan um, mau jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, pertama harus mempunyai Tuhan, mesti beragama, dan di mana agama itu menjelaskan tentang suatu kebaikan yang saling setiap manusia tuh harus saling adil. eh, Suatu yang baik yang dilakukan manusia itu biasanya berawal dari peraturan-peraturan agama yang ditetapkan dari setiap agama masing-masing. Enggak seperti itu, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Alfi. Ya, Bu, sama-sama. Boleh ditutup ya? Boleh, Bu. Sekian dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dimas, udah Dimas? Ada nggak nih Dimas? Ada Bu? Oke, udah siap buat presentasi hari ini? Nah udah. Oke. Dimas temennya mana Dimas? Di Salman, kayaknya lagi OTW kampus ya Bu. Hmm, nggak bisa ini ya, berarti ya. Join, tapi Salman juga ikut mengerjakan tugasnya. Ah, dia di bagian makalah Bu. Ikut kerjain juga. Bagi saling bagi tugas.
Oke. Oke, ya udah mulai dimulai deh. Ya, tunggu sebentar Bu ya. Oke. Ini sih Bu, udah kelihatan belum? Iya, tapi ini yang kotak-kotaknya kecil-kecil. Iya, Di share ini aja, window. di gimana sih? Itu di slideshow dulu. Oh, mungkin ini aja deh. Bentar. Oh ya, nggak bisa nih saya nyoba. Iya, yang basic itu. Di basic ya. Di ininya, di zoomnya. Oh, zoomnya. Iya, yang bagian basic. Itu kan nanti ada screen tuh ya, ada share screen-nya. Kalau yang tadi kamu share itu di bagian Oh, advance. Yang oh iya. basic aja. Ini udah sih di screen apa di screen share ini PowerPoint-nya kan? Iya, Iya, udah nih. itu belum slideshow, makanya gitu. Iya, iya belum sih. Let's show. Bisa nggak? Ah, Nah, ini lagi. bisa nggak tuh? Itu loading ya? Udah Ntar ya. udah. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Mulai dari pertama itu unsur-unsur hakikat manusia. Hakikat manusia itu adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual sosial. Itu adalah hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia itu salah satu itu monopluralis, yaitu susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia yang terdiri atas makhluk hidup dan sosial, lalu kedudukan kodrat terdiri makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Dan untuk penjelmaan hakikat manusia dalam perbuatan lahir dan batin, hakikat manusia dapat dijelma dalam perbuatan lahir dan batin yang dilakukan oleh individu. Perbuatan lahir itu mencakup tindakan fisik yang terlihat oleh orang lain, sedangkan perbuatan batin itu melibatkan pikiran, niat, dan emosi yang tidak terlihat secara langsung oleh lain. Penjelmaan hakikat manusia dalam perbuatan lahir itu contohnya seperti tindakan moral, kreativitas, perjuangan, dan kegigihan. Sedangkan dalam perbuatan batin seperti intelektual, emosi, dan empati, lalu spiritual, dan pencarian makna. Lalu hakikat adil dan beradab pada sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan setiap warganya punya kewajiban dan hak yang sama. Juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungan baik dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadikan seseorang memiliki kemerdekaan menyatakan pendapat serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh sikap pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila
seperti menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasi manusianya, itu memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan diri sendiri, lalu memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang. Lalu untuk kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia dapat beragam tergantung pada sistem politik, nilai-nilai budaya, dan hukum yang ada di dalam suatu negara. Dan untuk contohnya itu seperti kesetaraan, hakikat manusia yang mencakup prinsip kesetaraan di antara semua individu. Lalu kesejahteraan sosial, seperti negara yang peduli terhadap hakikat manusia akan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Lalu untuk keadilan, hakikat manusia yang yaitu hakikat manusia yang mencakup prinsip keadilan dalam sistem hukum dan partisipasi politik. Yaitu hakikat manusia yang melibatkan partisipasi politik yang bebas dan adil. Lalu untuk kepribadian Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, sebagai bisa kita tahu, Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga berarti bahwa Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Karena Pancasila, ideologi Pancasila hanya tertanam di negara Indonesia dan tidak bisa dan tidak ada di negara lain. Sementara negara lain dapat disimpulkan juga pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Hakikat manusia sebagai dasar ontologis hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, ontologi berbicara tentang esensi atau hakikat yang melekat pada manusia dan memberikan justifikasi untuk mengakui hak-hak tersebut. Hakikat manusia sebagai dasar ontologis hak asasi manusia didasarkan pada pandangan bahwa ada sifat atau kualitas fundamental yang melekat pada manusia yang membenarkan pengakuan dan perlindungan hak asasi mereka sendiri. Dan untuk sebenarnya banyak banget argumen tentang ontologis ini dan ini salah satu yang mendasari ontologis argumen tersebut itu seperti keberadaan inheren dan martabat, yaitu hakikat manusia yang dianggap memiliki keberadaban inheren atau intrinsik yang memberikan martabat dan nilai yang tak terhingga. Lalu kemampuan rasional dan moral. Hakikat manusia sering dikaitkan dengan kemampuan rasional dan moral yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Lalu kesadaran dan otonomi. Kesadaran diri dan otonomi juga merupakan aspek penting dari hakikat manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk merenung, mengambil keputusan, dan bertindak secara bebas berdasarkan kehendak dan nilai-nilai mereka sendiri. Pandangan ontologis ini menekan bahwa hak asasi manusia Udahan, bukanlah oh, sesuatu yang diberikan udahan. oleh pemerintah Udah dulu ya kemarin, cowok kan disuruh ini kan kata gua untuk nama habis itu Dimas. pemerintah atau Belum masyarakat, tapi presentasi merupakan hak disebutin. yang melekat pada hakikat manusia itu sendiri. Hak Udah. asasi manusia dianggap universal dan tidak Ya lu terpisahkan dari saya manusia dikit. tanpa memandang budaya, agama, atau latar belakang individu. Namun perlu dicatat juga Hah? bahwa Ini pandangan nggak bisa ontologis ada tentang hak kebebasan asasi diri manusia mas. tetap menjadi subjek perdebatan yang kontroversi di antara para Mencari doang filsuf dan asli. Kalau pemikirannya. giliran dan Terdapat berbagai Maaf pendekatan sebentar. dan teori Alfi lain. boleh di-mute dulu ya? yuk Oke. Terdapat berbagai pendekatan dan teori lain yang mengemukakan argumen berbeda dalam menjelaskan dasar dan justifikasi ontologis bagi hak asasi manusia. Nah, dan untuk sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Boleh yuk yang mau bertanya boleh boleh.
Atau boleh ditunjuk juga kali ya, Dimas? Ya, Bu. Iya, boleh ditunjuk temennya, boleh tanya balik kalau nggak ada yang nanya. Ibu aja, Bu, yang nanya, Bu. Lah, yang udah tadi kan kamu, Dimas. Boleh yuk. Ini udah ada Saroni juga. Ya, boleh Dimas, boleh ditunjuk temennya. Ya, aku, Bu. Terserah bebas. Ibu aja, Bu, yang nunjuk, Bu. Coba, ya, gimana ini Dimas? Oh, Dimas sama Salman ya, sorry, bukan sama Saroni. Tadi Iya, Bu. Saroni yang sama Alfi ya. Oh ya, oke oke. Oke deh. Ya udah ditutup aja deh ya, biar saya Sekian, terima kasih. clearin. Wassalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah pada berkumpul nih ya. Ada berapa orang nih? Hmm, 1.000 orang. Yang lain mana, Bren? Ini banyak banget ya. Kemarin-kemarin ada yang belum masuk. Saya pengen nanyain kabar satu-satu deh ya. Kayaknya udah lama banget gak ketemu kalian. Sebelum dimulai, coba saya mau sapa-sapa dulu dari Wildan. Gimana Wildan? Halo Wildan, ada nggak nih suaranya? Coba tunjukkan pesonamu asik. Coba Wildan. Halo, ada Wildan? Mana nih Wildan? Halo? Hadir, Bu. Oke. Ada ya Wildan ya. Gimana kabarnya hari ini Wildan? Alhamdulillah sehat. Ah, ah. Kayaknya udah lama nih nggak ketemu atau saya yang lupa ya. Kemarin-kemarin ada nggak Wildan? Ada, Bu. Saya hadir Ada kok ya. tadi. Oh iya, oke. Wildan baik, oke. Nah, di sini ada Haikal juga. Halo Haikal. Halo Bu, Ah, ah. Gimana kabarnya Haikal? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya kemarin-kemarin masuk nggak tuh? Ketemu nggak ya kita? Yang kemarin saya masuk jam 9-an udah nggak ada. Jam 9-an udah nggak ada. Maksudnya? Udah selesai gitu Zoom-nya. Oh iya, karena kan dimulainya pagi ya. Berarti Haikal kemarin nggak masuk gitu ya? Iya, 1 hari saya. Oke, oke Haikal. Terus ada juga siapa ini? Halid, Halid. Halo Halid. Gimana kabarnya Halid? Sehat, Bu. Sehat ya? Ah, ah. Iya. Oke, semangat ya untuk hari ini ya. Mana Halid? Halo, Iya, oke. Ya udah. sehat, Bu. Ya. Mm, mm. Oke kalau gitu. Terus ada juga Kawa. Kawa gimana kabarnya Kawa? Ada? Kawa? Iya, baik, Ibu. Baik ya? Oke. Iya. Kayaknya nggak pernah ketemu nih kita. Bener nggak? Iya, Bu. Kemana Kawa? Dari kemarin-kemarin? Nggak kemana-mana, Bu. Kenapa nggak kuliah? Ayo. Hah? Ketiduran, Bu, kesiangan. Oh, boleh. Besok-besoknya dipasang alarm ya. Jam 8 kita kuliah. Ya. Oke. Oke. Oke, Bu. Kemudian, oke, siap. Kemudian ada Saida. Halo Saida, gimana kabarnya Saida? Baik, Ibu. Ibu bisa dengar suara saya nggak, Bu ya?
Soalnya saya nggak Bisa. pakai earphone. Earphone saya mic-nya rada bermasalah. Jadi saya nggak pakai earphone hari ini. Oh iya, aman-aman. Oke. Saida kemana kemarin-kemarin? Biasanya selalu masuk. Kalau nggak salah minggu kemarin ya, saya kira kan minggu kemarin tuh pas saat itu kan minggu tenang, saya kira tubuh Mm-mm. terus kan minggu kemarinnya lagi saya sakit. Nah, pas Mm. minggu besoknya saya kira kan itu kan minggu minggu ini ya Bu ya, minggu tenang karena UTS. Terus Mm. saya ketiduran, pas saya cek udah waktu itu jam 9 saya bangun, pas lihat grup, waduh ternyata minggu kemarin masuk. Tapi setelah UTS minggu besoknya saya masuk sih Bu. Oke, oke Saida, terima kasih. Iya sama-sama Ibu. Oke. Kemudian ada Sharoni. Halo, Sharoni. Ada Sharoni? Ada Bu, hadir. Halo, iya. Gimana kabarnya Sharoni? Baik? Baik Bu. Ayo kemana kemarin-kemarin? Ya, ya kemana-mana. Gak kemana-mana. Kenapa nggak kuliah? Kayaknya kesiangan. Apa terlalu pagi, friend? Pada bilang kesiangan ya jam 8. Ya Bu, Kepagian ya? kepagian. Kepagian ya? Enaknya kuliah jam berapa emang? Bukannya kalau sekolah kalian juga pagi dulu ya? Boleh pasang alarm kali ya nanti. Biar nggak ketinggalan. Cuma kalau Oke, kemudian ada siapa lagi yang belum disebut ya? Kayaknya udah semua ya. Kalau Analhaq udah tahu kabarnya. Kayak baik ya Analhaq ya? Baik. Baik ya. Oke, aman. Dimas tadi kita udah ngobrol ya Dimas ya. Haikal udah, Halid udah, Alfi udah tadi ya. Wildan udah tadi ya. Oke, ya udah kita materi dulu. Saya sampaikan apa yang belum disampaikan oleh hmm, Dimas ya tadi ya. Ah, ah. Oke, Fran, sebentar saya share dulu. Udah muncul ya? Nah, oke kalau gitu. Hari ini kita akan belajar. Wah, ini kenapa satu doang nih? Mana ya? Tadinya lama sekali nih. Oke, ya udahlah. Tunggu ya, Fran ya. Hmm, stop dulu deh. Oke, saya coba share ulang. Nah, udah ya, udah bisa ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti itu sila kedua ya. Kita akan coba gali lebih dalam mengenai nilai yang ada dalam sila yang kedua, yakni sila kemanusiaan. Oke, nah selanjutnya mari kita cari tahu dulu latar belakangnya atau asal-usulnya ya, yang melatar belakangi sila tersebut. Sebenarnya kalau dilihat dari Pancasila, kalian kan udah pada tahu ya, friend ya. Kalau Pancasila ini merupakan ya, tunggu bentar. Oke, nah Pancasila ini merupakan dasar dasar dari negara kita. Wah, ini kenapa kecil ya? Emang gini ya? Biasanya besar nih. Tunggu ya, friend ya. Saya coba lagi. Oh iya, emang kecil ya? Oke. Nah, kemudian
kalau kita lihat ya Pancasila ini merupakan dasar negara ya. Nah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini diartikan sebagai 5 dasar. Nah, 5 dasar yang dijadikan dasar terbentuknya negara dan pandangan hidup bangsa suatu bangsa ya, yang biasanya berdiri kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat ini tidak akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan. Jadi intinya Pancasila ini adalah dasar yang membuat terbentuknya negara yang menjadi dasar pastinya suatu negara akan sulit terbentuk kayak gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang kayak membatasi kita ya, bukan membatasi, maksudnya memberikan apa nih, memberikan arahan ya pada kita agar tidak melenceng dari hal-hal yang tidak semestinya kayak gitu ya. Itu adalah Pancasila. Nah, selanjutnya ya sejarah dari Pancasila ya kita tahu nih lahirnya Pancasila itu sebenarnya bisa dilihat dari judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno nih ya. Oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jonbi Kosakai ya atau di Badan Penyidik ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni. Nah, ini baru banget kemarin ya. Kemarin kan kita habis ini kan, Ren, habis liburan tuh tanggal 1 Juni. Nah, ini sebenarnya untuk memperingati Hari Pancasila gitu ya. Nah, jadi dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia gitu ya. Jadi dari tanggal 1 Juni itu Soekarno mulai mengumumkan atau berpidato tentang Pancasila tersebut. Nah, makanya ada lahirnya Pancasila kan. Oke, selanjutnya Pancasila ini gimana sih pengertiannya? Seperti yang sudah kita ketahui, jadi Pancasila adalah ideologi dasar ya. Yang kita ketahui dia adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Atau dia nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta ya. Nah, dari bahasa Sanskerta yakni ada panca. Panca itu kan berarti 5 ya. 5 dan sila ini berarti prinsip. Nah, prinsip atau asas atau aturan yang mengikat kita. Kemudian Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah rumusan atau dasar dari terbentuknya sebuah bangsa atau yang menjadi penopang gitu ya, Fran ya. Namanya rumah kalau nggak ada dasarnya, nggak ada tanahnya kan nggak mungkin bisa berdiri kan. Jadi butuh tanah gitu ya, butuh tempat, butuh lahan untuk membentuk suatu tempat ya atau suatu bangunan. Nah, sila Pancasila atau Pancasila ini adalah tanahnya atau dasarnya. Jadi penting banget untuk ada ya agar suatu bangunan bisa terbentuk gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya dari arti kemanusiaan yang adil dan beradab, kita balik lagi ke sila Pancasila yang kedua ini ya. Jadi artinya ya, arti dari sila kedua ini berkaitan dengan agama ya. Jadi semua sila-sila itu kan saling berhubungan ya dari sila 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Nah, ini berarti dia berkaitan juga sama nilai agama yakni nilai sila yang pertama tuh ya, sila pertama. Kata kemanusiaan ini berasal dari akar kata bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arabnya adalah anisa ya, anisa yanas yang berarti ramah atau jinak ya. Dari akar kata itu kemudian lahir kata insan ya. Kata insan atau yang disebut juga sebagai manusia. Nah, ini mendapat imbuhan an ya. Berarti kemanusiaan. Jadi dapat imbuhan ke an ya, Fran ya. Ke an yang berarti kemanusiaan nanti. Nah, kemudian ini artinya atau berarti bersifat kemanusiaan ya. Nah, bersifat kemanusiaan. Kemudian ada juga kata adil. Nah, ini juga berasal dari bahasa Arab ya, adli ya. Nah, adli gitu. Yang berarti hidup berkeseimbangan. Jadi hidup berkeseimbangan. Jadi kalau dalam nilai sila yang kedua ini kan ada kata adil ya. Adil itu berarti kalau timbangan gitu nggak boleh berat sebelah. Jadi harus sama timbangannya ya. Ukurannya tuh sama, beratnya sama. Nah, itu adalah adil. Nah, kemudian sedangkan kata beradab ya, yang kita ketahui kata beradab ini berasal dari bahasa Arab juga ya, aduba ya adub.
yang berarti berakhlak mulia. Nah, jadi kita lihat dari kemanusiaan, terus ada keseimbangan, berakhlak mulia ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa manusia ini harus adil ya, harus seimbang hidupnya. Jadi tidak berat sebelah ya. Maksudnya adil itu nggak selalu hanya kepada orang lain gitu ya, Fran ya. Adil itu nggak selalu kepada orang lain. Misalkan kita nih harus berlaku adil pada saudara kita gitu ya. Nggak boleh membeda-bedakan gitu. Nah, itu kepada orang lain. Tapi adil itu bisa juga terhadap diri sendiri gitu ya. Adil terhadap diri sendiri. Misalnya kayak kita adil kepada diri sendiri mengenai hak dan kewajiban itu harus sama gitu ya. Atau kita misalkan belajar ya, kita kan belajar ilmu pengetahuan, tapi kita juga perlu belajar tentang dasar agama gitu. Nah, itu kan juga harus adil. Jadi kita bisa adil pada diri sendiri gitu, Fred. Ya, jadi adil itu nggak melulu kepada orang lain, tapi bisa juga kepada diri sendiri. Oke, nah selanjutnya ya, Pancasila ini kalau kita lihat dari maknanya ya, sila kedua ini memiliki makna bahwa adanya kesadaran ya, kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam kehidupannya ya. Jadi nilai ini ya adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi ya, potensi budi nurani. Oke, kemudian setiap individu ya di dalam bangsa memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai. Jadi semua individu ya seperti yang saya bilang tadi ya kita kan harus adil ya entah itu kepada orang lain ataupun pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri, jadi kita bisa menyesuaikan atau membuatnya tidak berat sebelah ya antara hak dan juga kewajiban gitu. Nah, hal ini dapat dipahami karena negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia. Nah, karena kita kan hidup dengan manusia lain kan. Jadi kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, selain adil kepada diri sendiri, kita juga harus adil kepada orang lain. Makanya ini juga butuh ya, juga perlu untuk bersikap adil kepada orang lain atau kepada sesama kayak gitu ya, Fran ya. Oke, selanjutnya ya. Ini mempunyai tujuan bersama ya, untuk manusia juga. Jadi, tujuan dari Pancasila ya, yang sila kedua, jadi dari manusia untuk manusia itu juga. Jadi dengan kita adil terhadap manusia atau kita beradab, kita berakhlak kepada orang lain, nah ini juga sebenarnya kembali pada diri kita sendiri kan ya. Jadi seperti pepatah mengatakan gitu kan, ketika kita berbuat baik itu nanti pastinya akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Kayak ada tabur tuai gitu ya. Nah, tabur tuai itu ada hukumnya. Maksudnya ya itu berlaku gitu kan. Apa yang kita lakukan itu pasti kembali pada kita. Jadi kalau bisa kalian emang ya bukan kalau bisa sih, emang harus ya. Emang harus untuk berbuat baik kepada semua orang ya. Walaupun kita dijahatin gitu kan, kita bisa tetap berbuat baik. Jadi tidak dendam, tidak benci pada orang itu, gitu. Oke, nah selanjutnya ya dari kita cari tahu makna lambang rantai ya kan di sini kalau Pancasila itu ada lambangnya ya. Nah di sila yang kedua ini gambarnya yang ini ya, Fran ya. Nah ini kita zoom dulu kali ya. Nah, di sini, nah ini kan ada gambar rantai ya. Nah, ini adalah simbol dari sila kedua. Nah, mari kita cari tahu sebenarnya makna itu gimana. Jadi rantai ini ya adalah lambang dari sila kedua ya. Ada rantai di sini. Nah, rantai ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Jadi berbentuk lingkaran ya kayak gelang gitu ya, kayak kalung gitu. Nah, selanjutnya mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki. Nah, ini melambangkan laki-laki dan lingkarannya ini melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nah, jadi di sini maksudnya dari lambang sila ini ya, baik laki-laki maupun perempuan ya sebenarnya itu nggak ada bedanya ya. Setiap
manusia entah itu laki-laki perempuan itu sama aja dan kita perlu bersatu untuk membangun sebuah negara kayak gitu ya. Jadi dari lingkaran ini terbentuklah sebuah persatuan yang abadi, yang kekal kayak gitu. Maksudnya yang utuh gitu ya. Karena kan kalau kenapa sih kok harus lingkaran ya? Karena lingkaran itu adalah sebuah pola yang tidak terputus ya, friend ya. Nah, ini adalah sebuah pola yang tidak terputus. Makanya dilambangkan dengan sebuah lingkaran. Kan nggak ada putusnya ya. Semuanya muter aja terus di sini. Nah, persatuan ini diharapkan seperti ini ya. Terus seperti ini tidak terputus kayak gitu ya. Terus aja muter-muter di sini gitu. Oke, berikutnya kita coba cari tahu dulu peran dan fungsinya ya. Peran dan fungsi dari sila tersebut. Nah, fungsi dan peran Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara ya. Nah, jadi kita bisa cari tahu peran dan fungsinya ini berdasarkan 5 dasar. Nah, serta pandangan atau pedoman hidup bangsa ya. Jadi suatu bangsa ini tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa ada suatu dasar negara yang kuat ya. Nah, jadi emang butuh dasar, friend ya. Kalau dasarnya kuat, negaranya juga akan kuat gitu ya. Karena dasar negara itu adalah sesuatu yang membentuk setiap diri manusia kayak gitu ya. Karena negara itu pastinya butuh SDM ya, sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas. Nah, dengan adanya dasar manusia, dasar negara yang mengikat manusia tersebut atau maksudnya yang mengarahkan ya unsur batin manusia tersebut. Nah, itu akan membuat negara lebih kuat lagi ya. Nah, selanjutnya ini juga tidak akan mengetahui kemana arah tujuan ya yang akan dicapai tanpa pandangan hidup ya. Jadi kalau kita nggak punya pandangan hidup, nggak punya pedoman, nah ini akan sulit untuk mengetahui tujuannya. Makanya kan saya bilang dari awal nih, kalau kalian punya impian, kalau kalian punya tujuan, nah itu akan mempermudah hidup kita. Maksudnya bukan mempermudah sih, lebih ke arah memotivasi ya, memotivasi diri kita untuk menyemangati diri kita agar kita bisa lebih baik dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Bandingkan sama orang yang nggak punya tujuan misalnya atau orang yang nggak punya cita-cita misalnya kayak gitu. Ya kayak hidup aduh ya gini-gini aja gitu ya kayak nggak ada sesuatu yang ingin ditargetkan kayak yang males-malesan gitu ya. Nah, makanya kita butuh banget sebuah tujuan dalam hidup, sebuah impian gitu ya, agar hidup kita ini lebih bermakna. Setiap apa yang kita lakukan ya step by step tersebut itu pasti memiliki makna dan memiliki kesan dalam diri kita kayak gitu. Makanya kita juga butuh ya, negara kita juga butuh arah dan tujuan dan butuh pedoman juga gitu ya. Pedomannya itu adalah Pancasila kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita cari tahu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan ada di nilai sila yang kedua ya. Nah, nilainya kalau kita lihat di sini kan ada nilai humanities ya atau nilai kemanusiaan. Nah, di sini pengakuan terhadap martabat manusia dengan segala hak asasi yang harus dihormati ya. Jadi nilai yang kedua ini adalah nilai yang menjunjung tinggi martabat manusia ya atau haknya ya. Jadi setiap manusia itu memiliki hak masing-masing ya. Kalau anak-anak memiliki hak untuk belajar ya. Terus kita juga memiliki hak untuk hidup dengan lebih baik gitu ya, menerima keadilan gitu. Nah, segala macam kita memiliki hak kayak gitu, Fran ya. Hak untuk hidup, hak untuk beragama atau hak untuk memilih gitu ya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hak. Nah, ini dipertegas di sini di nilai Pancasila. Jadi kita nggak boleh menodai hak orang lain. Jadi kita kan udah punya hak sendiri-sendiri dan diharapkan tetap adil kepada hak orang lain ataupun hak diri kita. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban. Gitu ya.
Oke, selanjutnya perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Nah, ini juga nih ya. Jadi kita harus bisa adil, friend ya, adil terhadap sesama manusia. Ingat, adil itu nggak harus sama ya. Adil itu adalah sesuai takaran, sesuai kebutuhan ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh punya adik ya. Terus orang tua kalian tuh ngasih uang jajan kepada adik kalian lebih sedikit dibandingkan kalian ya. Nah, itu bukan berarti nggak adil ya. Jadi adil itu bukan berarti harus sama ya. Adil itu yang penting sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi kalian juga perlu adil sama manusia ya, kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, pada setiap orang di sekeliling kalian. Nah, tapi sesuai dengan porsinya ya. Porsinya gimana, apa yang perlu disamaratakan ya, apa yang perlu disesuaikan dengan kondisinya. Nah, itu perlu ya. Itu bisa kalian perhatikan ya, disesuaikan. Jadi adil itu tidak harus sama. Yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian pengertian manusia yang beradab, yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman, sehingga nyatalah perbedaan dengan makhluk lain. Nah, jadi kata beradab ini ya, beradab itu berarti setiap orang tuh memiliki akhlak yang mulia, yang baik, mengerti baik dan buruknya, memiliki moral yang baik. Nah, dari moral yang baik ini kita akan memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman ya, sehingga kita bisa dibedakan dengan makhluk lain. Jadi kan di bumi ini kan punya atau ada makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk lain selain manusia seperti tumbuhan, hewan. Nah, jadi kita berbeda nih dengan tumbuhan dan hewan ya. Yang kita lihat yang ini deh, yang bergerak aja deh, yang terlihat banget kayak hewan misalnya. Nah, hewan kan tidak punya ini ya, tidak punya adab, tidak ada daya cipta, rasa, karsa, sama iman. Nah, jadi kalau kita punya rasa, punya keimanan, itu akan membedakan kita dengan makhluk lain. Jadi kalau kalian tidak memiliki hal itu berarti sama aja dengan makhluk lain itu ya, sama-sama nggak punya. Nah, makanya kita sebagai manusia kita perlu banget memiliki adab yang baik ya, kayak gitu friend ya. Jadi boleh diperhatikan lagi cara kita berkomunikasi dengan saudara kita atau dengan sesama kita, terus cara kita bersikap adil kepada sesama gitu. Nah, ini kita harus memperhatikan moral kita ya. Oke, selanjutnya kita coba jabarin dulu ya dalam undang-undang. Nah, nilai sila kedua ya ini mendapat penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 1997. Nah, diantaranya apa? Yang pertama ya, Pasal 5 ayat 1 ya, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama. Nah, jadi semua orang tuh memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ya. Nah, jadi semuanya itu memiliki hak yang sama untuk lingkungan yang baik dan sehat. Nah, jadi kita sama-sama boleh memiliki hak untuk hidup ya, Pak ya. Memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang baik gitu. Kemudian di pasal 6 ya, ayat 1, hak kita adalah bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan ya. Jadi kewajiban kita adalah untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi nggak boleh merusak ya Ren ya. Jadi kalau misalkan ada kebun, terus ada taman-taman gitu di kota. Nah, kita nggak boleh merusaknya. Nah, jadi ini adalah kewajiban kita ya, atau kita juga harus menjaga lingkungan dari pencemaran. Nah, ini caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena kan udah disediakan tong sampah ya di berbagai tempat. Nah, itu boleh kalian simpen, kalian buang. Nah, bisa dimulai dari hal seperti itu, kan ya. Menjaga bumi kita atau menjaga negara kita bisa dengan cara yang sederhana, yakni jangan buang sampah sembarangan. Karena kan Indonesia ini termasuk juga negara yang lumayan banyak sampah berkeliaran ya, atau bersebaran gitu ya. Nah, ini boleh dimulai dari diri sendiri. Kalau nggak bisa mengingatkan orang lain, kalian mulai dengan diri sendiri. Kalau kalian nggak menemukan tempat sampah ketika habis makan, itu boleh disimpan dulu ya, jangan dibuang dulu. Kalian taruh
di tas kalian mungkin atau di mana gitu ya. Nah, baru kalau ada tong sampah boleh kalian buang. Nah, itu cara untuk cara kita untuk mematuhi kewajiban kita sebagai bangsa gitu. Oke, berikutnya pasal 7 ayat 1. Nah, ini berisi kewajiban kita ya bahwa masyarakat ini mempunyai hak ya, mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kita pun memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola lingkungan hidup kayak gitu ya, friend ya. Atau berperan dalam menjaga lingkungan hidup kita agar lebih lestari, lebih oke, lebih baik gitu ya, dan lebih asri lagi. Oke, nah selanjutnya di sini kita coba cari tahu implementasinya ya dari sila yang kedua. Kita implementasikan dulu. Jadi dari nilai yang pertama nih. Nah, sebelum saya share, coba saya tanya dulu kali ya ke kalian. Implementasi dari nilai pertama apa contohnya? Implementasi itu kayak penerapannya, kan ya. Penerapannya dalam kehidupan. Coba saya tanya dari siapa ya? Boleh kali ya, boleh langsung angkat suara kalau yang bersedia tanpa ditunjuk. Ada yang bisa? Satu aja nggak apa-apa, friend. Ya, implementasinya atau contohnya gitu yang bisa diterapkan dari nilai pertama, kegiatan atau sikap apa gitu. Yuk, boleh bersuara yuk. Ada? Mungkin ini Bu, eh, beribadah tepat waktu terus mengadakan acara-acara keagamaan. Oke. Ada lagi, Alfi? Segitu dulu sih Bu. Oke. Berarti beribadah tepat waktu atau menghadiri acara keagamaan gitu ya. Oke, ini berkaitan dengan agama. Nah, mantap. Berarti udah tahu ya sila pertama. Nah, benar ya. Jadi nilai sila pertama itu kita harus bisa mengakui ya, friend ya. Nah, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi dari yang Alfi bilang tadi bisa beribadah ya implementasinya kalau nilai sila yang pertama. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila yang kedua ini ya, nilai satu ini. Nah, ini kita bisa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada kaitannya gitu, friend ya, antara sila satu dan sila kedua. Oke. Nah, coba sekarang sila yang kedua. Menurut kalian gimana nih implementasinya? Tentunya berkaitan dengan sila kedua juga ya, friend ya. Coba saya tanya ke Haikal. Mana nih Haikal? Ada nggak? Ada Haikal? Ya Bu, hadir. Iya. Gimana menurut Haikal implementasinya kalau sila kedua? Kayak perlindungan hak asasi manusia Bu. Bisa jadi Mm-mm. kayak kesetaraan gender sama penghapusan diskriminasi. Oke, kesetaraan gender ya. Oke. Sip, terima kasih. Alfi ya tadi ya? Ah, oke. Nah, coba ya kita cek. Nah, di sini bisa seperti yang Alfi bilang ya, kita harus menyetarakan hak dan kewajiban kita ya, khususnya ke hak ya. Berarti kesetaraan gender itu kan perlu banget ya. Jadi kita sebagai manusia, entah itu laki-laki, perempuan, kan tadi udah dijelasin ya mengenai lambang dari sila kedua. Ada rantai yang berkaitan dengan yang melambangkan manusia yakni laki-laki dan perempuan tapi mereka harus saling bersatu. Artinya di situ ada
tidak ada perbedaan antara manusia laki-laki ataupun perempuan. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama kayak gitu ya. Makanya kesetaraan gender pun juga bisa masuk ke sila kedua ini. Nah, jadi selain itu kita juga harus mengembangkan sikap saling mencintai ya, sikap saling mencintai sesama manusia kayak gitu ya. Jadi kita sebagai manusia harus saling mengasihi, harus saling menyayangi kayak gitu ya, bersatu dalam suatu hubungan yang baik kayak gitu. Oke, kalau sila ketiga nih, ada yang bisa mengimplementasikan nggak? Nah, ini boleh dihubungkan dengan sila yang kedua ya, Fren ya. Jadi sila ketiga dihubungkan dengan sila kedua. Coba, boleh disebutkan dulu kali ya silanya. Sila ketiga itu apa dan kalian coba implementasikan kira-kira apa ya hubungannya dengan sila yang kedua. Ada kawah? Halo, ada kawah? Ada kawah? Halo kawah? Kawah? Ada? Nggak ada? Oke, coba Saida. Saida ada? Iya, Bu. Boleh, boleh. Masih ingat nggak sila yang ketiga tuh sila yang gimana bunyinya? Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Jadi kalau dikaitkan sama sila kedua, kalau menurut saya ya lebih menghargai ke ras-ras seperti bukan ras-ras aja sih Bu, seperti suku-suku kan di Indonesia itu kan banyak sekali suku ya dari suku Jawa, suku Papua dan segala macam. Jadi kita harus menghargai suku-suku yang ada di negara kita sendiri, negara Indonesia. Jadi kita harus menghargai suku-suku suku-suku dan ras-ras karena beragam gitu Bu kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Saida. Oke, jadi benar banget ya. Di sini kata Saida kan kita harus menghargai ya, menghargai suku-suku yang ada, karena kan suku di Indonesia kan beragam ya. Nah, betul banget sih. Jadi di sini kita harus mengakui persamaan derajat ya, persamaan hak, kewajiban ya. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan suku. Nah, ada di sini ya, tidak boleh membeda-bedakan suku karena setiap orang itu memiliki hak yang sama ya. Jadi perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keturunan itu tidak boleh dicela ya. Nah, kadang kan kalau yang beda-beda tuh bikin kita julid gitu ya. Nah, kadang suka gitu. Makanya ini harus dikontrol, Fan, ya. Karena perbedaan itu bukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik ya. Karena perbedaan itu bisa jadi hal yang baik tergantung kita menyikapinya ya. Nah, jadi kita harus menghormati perbedaan, entah itu keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya ya. Jadi kita harus mengakui persamaan derajat gitu. Oke, kalau sila keempat, ada yang tahu nggak nih? Sila keempat itu gimana bunyinya? Dan boleh diimplementasikan di sila kedua. Ada yang tahu? Coba Wildan, Wildan, mana Wildan? Ada Wildan? Hadir, Bu. Masih ingat nggak sila keempat? Itu bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mm-mm. Mungkin Menurut kalau Wildan? kalau implementasinya mungkin apa ya? Menghormati keputusan dari perwakilan sama pengambilan keputusan lewat musyawarah bersama. Oke, menghormati keputusan bersama gitu ya. Apa yang sudah dimusyawarahkan itu dihormati gitu ya, Wildan ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Wildan. Nah, jadi betul banget ya, masuk nih apa yang Wildan bilang tadi. Jadi kita harus menghormati keputusan bersama yang sudah disepakati gitu ya, atau yang sudah didiskusikan sama-sama gitu. Nah, jadi kita juga
Selain itu kita harus mengembangkan sikap tidak semena-mena. Nah, ini masuk juga nih ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Jadi ketika kita sudah diskusi terus sudah diskusi dan sudah menetapkan sebuah keputusan. Nah, ini nggak boleh semena-mena, terus kita tiba-tiba nggak suka, terus kita tiba-tiba marah gitu ya. Nah, ini harus ada sikap menghargai gitu ya, Fran ya. Jadi nggak boleh semena-mena terhadap orang lain, gitu ya. Oke, sekarang sila kelima. Ada yang tahu nggak nih bunyinya gimana kalau sila kelima? Hmm? Ada yang tahu implementasinya? Oke, coba nih saya bertanya kali ya ke siapa nih? Haikal ada nggak Haikal? Atau implementasi dari sila kedua kali ya? Haikal, nggak apa-apa nggak dihubungkan ke sila kelima. Duh, salah. Kenapa, Bu? Oke, implementasi dari sila kedua. Menurut Haikal Implementasi apa? Heeh, sila kedua. heeh. Kan Selain yang udah disebutkan tadi. pendidikan dan kebudayaan kayak apa sih, melibatkan terus ningkatin akses buat pendidikan yang berkualitas gitu. Mhm. Meningkatkan gimana? Boleh diulangi? Jadi kayak meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan adil bagi seluruh individu Mhm. sama Oke, mendorong terciptanya keadilan sosial di masyarakat. oke. Oke, ini berkaitan dengan keadilan berarti ya. Ha-ha. Jadi, oke, terima kasih. Nah, Iya, Bu. jadi bisa juga tuh kita bersikap adil ya. Karena kan tadi balik lagi ya, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kewajiban atau hak ya. Kan tadi ada hak pada setiap anak-anak ya. Anak-anak memiliki hak untuk memiliki pendidikan ya. Nah, di sini berarti harus memiliki persamaan ya, entah pendidikan di desa, di kota. Nah, walaupun sekarang masih belum rata sih, tapi udah lumayan gitu ya dibandingkan dulu. Nah, oke, kemudian ya di sini kalau implementasi sila kedua ini bisa juga ya. Jadi bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia ya. Nah, jadi kita implementasinya bisa ke bangsa ya, bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat. Jadi kalau udah merasa bagian dari umat, dia akan menghormati orang lain kayak gitu ya, akan menghormati orang lain. Oke. Oke, selanjutnya ada juga kita harus bisa berani membela kebenaran dan juga keadilan. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita jangan takut-takut friend ya untuk membelanya ya. Walaupun sebenarnya agak kalau misalkan situasi keadaannya agak genting gitu ya. Nah, itu kadang kita kan suka takut ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba untuk memberanikan diri untuk membela sebuah kebenaran dan juga keadilan. Oke, nah selanjutnya ya. Ini ada yang ditanyain nggak, Ren? Nggak ada ya? Aman. Sekarang kita coba lanjut lagi. Kita ke sini dulu ya. Nah, kita cari tahu sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, karena kan ada juga kan perilaku yang bertentangan. Nah, dari sila pertama ya, sila pertama itu berkaitan dengan ketuhanan ya atau keagamaan. Nah, di sini yang bertentangan adalah tidak mengakui adanya Tuhan ya. Berarti ini termasuk sesuatu yang bertentangan ya dengan nilai Pancasila serta tidak menghargai agama lain. Nah, ini tidak menghargai agama lain juga termasuk ya. Sorry. Tidak termasuk dari eh, bertentangan, perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, kemudian nilai sila yang kedua ya, tidak ada keberanian untuk mengungkapkan keadilan. Nah, tadi kan sila kedua ini berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti kita harus adil, harus berani gitu ya untuk mengadili sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi di sini yang bertentangan kita tidak
berani ya untuk mengungkapkan keadilan, tidak adanya kesadaran untuk tidak berbuat semena-mena. Nah, ini menyimpang dari sila-sila tersebut. Kemudian kalau sila ketiga ya. Nah, kalau sila ketiga kan berkaitan dengan persatuan, Dok. Ya, berarti di sini lebih mementingkan kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi dan golongan, tidak adanya kerelaan berkorban ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari sila ketiga. Kemudian ada juga sila keempat ya, sila keempat. Nah, ini berkaitan dengan kerakyatan ya. Nah, ini tidak menghormati adanya hasil musyawarah. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh siapa tadi ya, sampai lupa. Ya. Kau kalau nggak salah, kalau nggak ini ya Dimas ya. Nah, tidak menghormati adanya musyawarah dan memaksakan kehendak kepada orang lain tanpa adanya musyawarah. Nah, ini adalah tindak atau perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Dan terakhir ada sila kelima, yakni tidak adanya keadilan, terutama bagi rakyat miskin dan pilih kasih karena perbedaan status sosial. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, Ren? Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, setelah ini saya mau kasih kalian video ya. Silakan kalian amati baik-baik videonya. Nanti coba kalian analisis ya. Kira-kira ada nilai apa di sini. Tapi sebenarnya ini udah dominan dari videonya ya. Ini tentang sila yang kedua ya, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kalian analisis ya, nanti akan saya tanya satu-satu, jadi boleh disimak baik-baik ya. Boleh disimak baik-baik, kira-kira ada sila apa di situ yang menonjol ya dari sila 1, 2, 3, 4, 5 ya. Boleh kalian analisis sama-sama. Nggak tahu le kawan. Ini kaki-kaki dia jadi begini nuh. Orang antara di kuala tadi. Kadang cuman mau air naik begitu. Satu jembatan. Oh ini yang beritanya lagi ramai kemarin ya? Oh iya, ini yang dari Sumatera Utara nih. Jembatan pada hancur, kemudian rumah-rumah pada ke bawah ke laut gitu. Nggak kebayang korbannya sih mana itu banyak pasti. Iya. Kita sebagai orang yang berperik kemanusiaan, tentunya setelah melihat video ini harus membantu. Oh ya bisa. Kalau mau setelah kita nonton video ini kita ngadain pertemuan aja sama teman-teman buat ngadain open donasi gimana? Wah ide bagus tuh. Setelah ini bisa kita ajukan nih langsung ke rapat nih. Oke, gue setuju. Langsung aja bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang bisa menghadiri forum ini. Ya, karena di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang cukup penting ya. Karena kemarin saya dan saudara Yaski menemukan video bencana ya. Ya, gua share screen dulu. Udah terlihat? Sudah. Nah, sudah. Jadi itu teman-teman, saya dengan Yazki melihat berita di Sulawesi Utara
tepatnya Jembatan Amurang ya. Tadi sudah kita lihat bersama, itu terkena longsor ya, jadi jembatannya ambruk, terkena ombak laut gitu. Jadi niat saya mengumpulkan teman-teman, siapa tahu kita bisa bantu gitu kan, meskipun kita beda provinsi, jauh dari kita, akan tapi kan tuh masih merupakan saudara kita kan, masih satu Indonesia. Nah maka ada ide gak dari kalian gitu, biar kita bisa bantu gitu. Wah, boleh sih itu mah. Kita bantu aja hubungan. Boleh. Kalau menurut gue sih yang mending kita ini sih, kan besok kita nih mau ke kampus nih, yang bisa nih, karena saya nggak bisa, jadi menurut saya nanti saya akan bantu buatin poster aja deh buat siapa tahu kita bisa share di sosial media kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian kan besok mau ke kampus, boleh tuh kita langsung turun ke jalan buat mintain dana buat bantu mereka gitu. Dan gimana kalau menurut kalian? Oh, Bagus. bisa. Oke, bagus. Bisa. Bisa sih itu mah. Nah, tinggal kita omongin aja langsung. Oke. Tuh. Berarti kita Turun ke jalan. pertama membuat poster ya. Membuat Iya. poster untuk ini kita buka juga donasi online gitu gak? Iya. Nanti kan Buka. kita share di sosial media kita, siapa tahu banyak orang yang mau bantu kan. Berarti agenda usulan pertama kita buat poster dan di-share ke media sosial. Barangkali kan ada yang membantu kan. Jadi kita sistemnya bisa donasi online. Kemudian agenda usulan yang kedua itu orang-orang yang besok bisa datang ke kampus, kita langsung adakan menggalang dana gitu ya di jalan-jalan gitu. Iya. Bisa. Oke, gimana? Yang lain ada ide usulan lain? Baru dua itu ya, dua agenda. Sepertinya sih cukup sih, karena ya jadi kita bisa saling bantu langsung dan juga lewat online gitu. Jadi nanti kalau udah selesai posternya nanti bisa kita share, siapa tahu banyak teman-teman kita juga yang lain mau bantu. Oh, oke, berarti kita tetapkan ya, dari program studi kita dari kampus ITTS, kita insya Allah akan membuat dua agenda ya. Pertama, sistemnya donasi online dengan cara membuat poster, kemudian kita menyebarkannya ke media sosial gitu kan. Barangkali ada yang mendonasikan online kan, dan kita kumpulkan menjadi satu. Dan agenda yang kedua yaitu kita datang ke kampus, kemudian kita adakan perkumpulan, lalu kita pergi ke jalanan untuk menggalang dana ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya, dua agenda itu semoga aja dengan adanya agenda tersebut bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara ya. Amin ya. Amin. Oke. Berarti Yazid bisa ya bikin poster ya? Oke, gampang, nanti saya kerjakan. Ya, setelah itu kita sebar sosial media. Dan Heidi, Gary, dan teman-teman lain mungkin bisa ajak ya, kita pergi ke kampus untuk menggalang dana. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah kelar ya. Nah, dari video yang udah kalian tonton ya, coba saya mau tahu komentar kalian ya, mengenai hal yang baik dulu kali ya, biar satu-satu dapat ini, dapat bagian. Coba ada yang mau berkomentar nggak sebelum ditunjuk? Ada?
Nah, coba yuk. Ada yang mau berkomentar? Ada? Mengenai hal yang baik menurut kalian dari video ini? Ada? Oh, kayaknya minta ditunjuk nih ya. Tidak ada relawan, adanya paksawan ya. Baiklah. Coba saya bertanya pada Syaroni. Mana Syaroni? Ada nggak Syaroni? Halo Ya, Bu. Syaroni? Ya, gimana Syaroni? Menurut Syaroni apa yang baik dari video ini? Apa kelebihannya? Udah nonton kan Ya, ya? udah, Bu. Mm-mm. Gimana? Bisa dari apa aja? Dari segi editing atau segi isi boleh terserah. Umum ya ini sifatnya. Heeh. Gimana? Kesimpulannya ini Bu, walaupun kita beda provinsi atau jauh gitu, cuma sebagai sesama manusia kita harus saling bisa membantu gitu Bu. Oke, itu dari segi apa ya? Dari segi isinya. Boleh dikomentarin dari segi videonya, kelebihannya apa? Ada unsur. Mana yo? Udah nonton belum tadi? Udah Bu. Ayo, gimana? Ini sifatnya masih umum, nggak spesifik. Jadi saya terserah. eh dari Sharoni apa yang mau dikomentarin? Apa hal yang sudah baik gitu ya? Yang sudah baik dari video ini? Hmm? Ya, videonya udah bagus sih Bu. Hmm. Kenapa alasannya? Ya, intinya bagus Bu. Oke. Ya udah. Coba nih saya bertanya ke yang lain ya. Eh, Alfi ada nggak Alfi? Ada Bu. Ya, gimana menurut Alfi? Ini masih umum aja nih. Apa yang udah baik? Yang baiknya dia mau bantu sesama manusia Bu. Walaupun beda pulau, tetap tetap mau bantu, tetap perhatian kepada orang-orang yang di sana walaupun orang-orang itu nggak kenal, tapi masih mau membantu Bu. Oke, itu dari segi isinya ya. Ya Bu. Kalau dari segi videonya, Kalau dari si videonya mungkin yang ditingkatin kualitas videonya Bu. kualitas apanya tuh? Kayak eh, videonya masih ada yang di pas nge-shootnya tuh goyang gitu. Jadi Oh, di dilihat tuh agak kurang enak. oke. Berarti ya ini ada kekurangannya gitu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih, Ya Bu. Alfi ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi nggak yang mau komentar mengenai kekurangan dan kelebihannya dari video ini? Ada? Sebelum ditunjuk? Coba saya tanya ke siapa ya? Dimas, Dimas. Ada Dimas? Ya, Bu. Gimana kalau menurut Dimas? Apa yang sudah baik, apa yang kurang dari video ini? Dari individunya poinnya bagus, Bu, soal saling menolong. Hmm, Kalau untuk videonya itu, Bu, apa audionya, Bu, noise-nya terlalu berisik. terlalu berisik. Oke, berarti Ya, itu kekurangannya.
Mm-mm. Terus apa lagi? Hmm. Udah sih. Kalau saya dapet itu aja. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba lihat dari unsur nilainya ya, nilai yang terkandung dalam video ini ya. Coba kita bedah satu-satu. Dari nilai 1, nilai Pancasila yang pertama, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, coba nih saya tanya dulu dari Analhaq ada nggak? Ada Analhaq? Halo? Mana nih Analhaq nih? Kalau Halid ada? Halid belum ya? Belum Ada ya Bu, tadi ya? ada Bu. Oke. Oke, menurut Halid nilai yang menonjol di sini nilai apa? Membantu sesama. Membantu sesama itu nilai nilai Pancasila yang keberapa? Bentar, Bu. Kedua. Nilai Iya. nilai sila kedua ya. Membantu sesama berarti kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Iya. Oke, itu adalah nilai yang dominan di sila di video ini ya. Betul. Karena kita hari ini lagi bahas sila kedua ya. Jadi ini implementasinya ya, friend ya. Atau kegiatan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, selain nilai sila yang kedua, ada nggak nilai sila yang lain? Boleh disebutin kira-kira bagian apa? Sila keberapa? Coba. Saida ada nggak, Saida? Menurut Saida, sila keberapa yang ada di sini selain kedua? Kalau saya perhatikan tadi tuh ada sila ketiga Persatuan Indonesia karena dalam video itu kan dia terkena bencananya itu di pulau lain. Saya nggak kedengeran sih, cuman dia itu di pulau kan kalau di pulau lain berarti kan mempunyai suku yang berbeda. Jadi mereka membantu tanpa melihat rasnya apa, agamanya apa di tempat tersebut. Jadi yang saya lihat yang dominan tuh di Persatuan Indonesia. Kalau menurut saya terus sila kelima juga ada karena sila kelima itu kan bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di keadilan sosial yang dimaksud tuh lebih ke gotong royongnya, saling membantunya untuk mendonasi kepada sama manusia. Saya rasa sih menurut saya seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Saida. Iya, Bu, sama-sama. Iya, jadi di sini ada sila-sila lain ya, selain sila kedua, ada juga sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu kan saling membantu ya, bisa saling membantu dengan cara seperti ini yang sudah dilakukan teman-temannya ini ya, contohnya gitu, implementasinya. Nah, selain itu ada juga sila kelima yang berupa keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berbicara tentang keadilan berarti itu kan harus sama ya antara hak dan kewajiban kita. Nah, kita kan punya hak sebagai manusia dan punya kewajiban. Nah, kewajiban kita adalah membantu sesama yang sedang kesulitan. Nah, ini berkaitan juga dengan sila ini ya. Nah, tadi kan udah nyebutin sila dua, sila tiga ya. Terus ada juga sila lima. Berarti yang belum disebut sama kalian sila satu sama sila keempat. Nah, ada nggak menurut kalian, Ren? Nilai satu sama nilai empat. Kalau nilai satunya apa sih? Nilai empatnya apa? Saya tunjuk kali ya. Yang belum, hmm, tadi Halid udah ya? Udah, Bu. Udah. Dimas? Udah, Bu. Oh ya.
Haikal ya, yang belum ya? Haikal, mana Haikal? Ada nggak Haikal? Iya, Bu. Ada ya, belum ya tadi ya? Belum yang mana, Bu? Yang soal video ini belum ditanya nggak ya? Yang video belum. Iya. Coba menurut Haikal gimana? Tadi kan udah disebutin sama Saida dan sama teman-teman yang lain. Di sini ada nilai kedua, ketiga, dan kelima. Nah, berarti yang belum ada, yang belum disebut nilai 1 sama keempat. Menurut Halid gimana? Ada nggak nilai pertama sama nilai keempat? Menurut Halid apa menurut saya, Bu? Oh sorry, Haikal ya. Haikal ya, boleh ya Haikal. Ya. Menurut saya kalau dari sila ke-1 mereka mengamalkan toleransinya, kan kita nggak tahu mereka yang sedang kesulitan kan beragama apa, tapi tetap membantu kan, itu salah satu mengamalkan dari sila ke-1. Untuk sila keempat, kayaknya ketika mereka mengambil keputusan untuk membantu kan mereka mengadakan rapat, meeting, Bu. Itu masuk dalam sila keempat. Musyawarah gitu ya? Ya. Oke, nice. Oke, friend, terima kasih ya atas komentar kalian. Bagus, sudah baik. Oke, kalau gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya? Gak ada, aman. Oke, masih saya ingatkan lagi ya. Nanti UASnya kalian juga bikin seperti ini ya. Tapi ini tugas kelompok. Nanti ada juga tugas individunya soal nulis apa? Soal-soal gitu ya. Nanti kalian kerjakan sendiri. Terus kalau kelompoknya nanti kalian buat video ini. Jadi ini satu kelompok aja. Jadi kalian semua bersatu dalam satu video gitu ya. Bersatu ini ya. Udah kayak Power Rangers. Bersatu dalam satu video. Kan di sini ada beberapa orang ya, ada sekitar lebih dari 10 ya, 15-an mungkin ya. Bisa lah ya dibikin nanti skenario. Kalian buat sekitar 30 menitan. Bisa kali ya, 30 menit kebanyakan nggak tuh? Tapi kan orangnya banyak ya. Nah, nanti kalian buat video, kalian bikin kayak video dokumenter atau bikin kayak film atau gimana, nanti kalian tinggal bagi-bagi aja ya. Yang pintar editing bagian siapa gitu ya. Nanti yang memerankan siapa gitu. Jadi semuanya harus punya peran ya. Nanti saya cek ya, saya kasih nilainya tetap individu dong, bukan kelompok ya. Kali ini kan cuma satu kelompok, jadi nanti nilainya tetap individu gitu. Jadi kalian boleh berperan sebaik mungkin ya dalam pengerjaan UAS ini gitu. Karena UASnya tuh sebenarnya kurang berapa lama lagi ya, Fran ya? Sebentar lagi, mungkin sekitar sebulanan gitu ya. Ini boleh sambil dikerjain, boleh sekalian sambil bagi-bagi ya. Jadi nanti bisa ada yang bikin apa tuh, yang editingnya siapa ditulis. Jadi yang kayak yang editing gitu, nggak apa-apa nggak masuk ke dalam videonya ya, karena kan edit itu lumayan berat gitu ya. Nanti tinggal ditulis aja siapa aja. Nanti kan saya bisa menilai. Oh ini yang editing ini. Terus yang bikin skenario juga atau bikin cerita juga boleh di ini boleh dimasukin juga. Tapi yang punya peran-peran di luar video itu nggak apa-apa, nggak masuk. Atau kalau misalkan kalian kekurangan peran ya nggak apa-apa juga masuk ya. Tergantung kalian nih. Nanti disesuaikan aja. Ya boleh mulai dibagi-bagi aja ya. Ini semuanya ya. Jadi satu orang, ini satu kelompok, maksudnya satu kelas ini bikin satu aja, satu video aja. Jadi nggak bikin banyak. Ya, satu video yang memuat implementasi dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya harus mengandung itu. Ya, dibuat semenarik mungkin, seciamik mungkin sehingga gampang untuk dilihat. Kalian kan tahu ya kualitas video yang baik, yang buruk itu gimana ya. Nah, makanya saya kasih waktu masih lama nih ya. Ini boleh ditentukan sendiri aja. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada nggak? Gimana? Di sini Anal Haq lagi keluar ya? Oke. Karena nggak ada Anal Haq, saya iniin ke Saida aja ya. Halo Saida? Iya, Bu.
Nanti minta tolong ini ya, dikoordinir eh apa Saida sama nanti dibantu anak hak juga buat pembuatan video ini. Jadi kan teman-temannya pastinya butuh koordinasi kan, dan butuh PJ gitu ya. Nah, nanti mungkin PJ-nya Saida aja ya, penanggung jawab dari video ini. Jadi nanti boleh didiskusikan siapa yang bikin story ya, atau skenario, siapa yang jadi editing, dan siapa yang punya peran-peran itu. Nah, ini bisa dimulai dari pembagian job desk gitu ya, atau apa aja list tugasnya itu bisa dibagi-bagi. Nanti kalian bisa buat forum sendiri, diskusi sendiri kayak gitu. Jadi saya pasrahin atau saya serahkan ke Saida. Jadi tetap nanti nilainya individu ya, friend ya. Tapi di sini saya melihat kekompakan kalian, kerja sama kalian ya. Sebagai satu kelas ya. satu kesatuan gitu. Gimana Saida, ada pertanyaan nggak? Saat ini belum ada pertanyaan, tapi kan kita kan berarti dalam satu video itu kita mencantumkan, maksudnya mencangkup semua sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 ya Bu ya? Benar, jadi semuanya ya. Oh iya Bu, baik Bu. Jadi dibuat kayak apa ya, video dokumenter kan, model-model seperti itu. Jadi nanti kalau bisa dibuat waktunya 30 menit, kalian bikin cerita semenarik mungkin ya. Tapi harus mencakup hal ini gitu ya. 30 menit atau 20 menit boleh, 20 sampai 30 menit gitu ya. Karena ini kan orangnya banyak gitu ya. Nanti boleh kalian susun dulu, baik-baik bagi tugas dulu. Yang terpenting itu ceritanya ya, ceritanya dulu. Mau dibuat seperti apa ceritanya. Nanti kalau bisa diketik juga boleh. Kalau kalian mau effort gitu ya, bisa. Jadi diketik-ketik perannya itu siapa, ngomong tentang apa, bahas apa itu boleh. Ya itu tuh tergantung kalian sih, terserah. Yang penting alurnya tuh jelas mau ngapain selama 20 sampai 30 menit ya, 20 sampai 30 menit kayak gitu. Jadi itu udah jadinya ya, termasuk dari editingnya pokoknya bisa 20 sampai 30 menit gitu ya. Jadi minimal 20 menit kayak gitu. Terus jangan lupa nanti dicantumin yang bertugas itu siapa aja di bagian awal dan akhir. Jadi dibuat ciamik mungkin. Jadi yang jago editing boleh dimasukin di bagian situ ya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak, Ren? Nggak ada ya? Nah, ini boleh dibuat dari sekarang karena kan pembuatan video itu pasti lama ya. Sekitar ya ini bisa lah sampai UAS gitu. Jadi waktu kalian tuh masih panjang kan, harus diskusi ini itu dan sebagainya. Jadi saya serahkan deh sama kalian, nanti minta tolong sama Saidah aja ya. Boleh dikoordinir teman-temannya biar bisa membuat video yang sebaik mungkin. Oke, kayaknya cukup sampai sini ya, Fren ya, pertemuan kita hari ini. Kita absen dulu kali ya. Oke, tunggu sebentar. Saya absen dulu. Dari IF. IF. Devin nggak pernah masuk ya? Udah nggak masuk kali ya, Devin ya? Terus Devin nggak ada. Dimas ada ya tadi ya? Dimas ada. Bu. Halid juga masuk ya. Alfi juga masuk. Terus Salman kemana ya Salman? Salman masuk nggak, Fren? Salman. Nggak ada Salman. Ada izin nggak tuh? Nggak ya? Oke. Salman tidak ada. Syaroni ada ya? Syaroni ya? Ada, Mana Bu. Syaroni? Ada, oke. Ada. Terus lanjut lagi. Ini ada yang belum disebut nggak? Anak IF. Aman ya? Terus SI. SI ada Saidah. Saidah ada masuk ya. Oke. Kemudian TI.
TI. Analhaq ada, tapi keluar kemana tuh? Internetnya jelek kah? Terus ada Haikal. Haikal masuk ya? Masuk, Bu. Masuk. Kawa juga masuk. Terus ada Wildan. Wildan juga masuk ya? Nah, oke. Ada yang belum disebut, friend? Aman? Aman kayaknya sih. Oke, kalau gitu, mari kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, pengetahuan yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat pagi deh, masih pagi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa lagi, friend.